Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari sebelumnya kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau tahu Tuhan betapa hausnya jiwa kami di hadapan Tuhan. Seperti tanah yang kering dan yang tandus, yang merindukan air hujan yang turun. Seperti rusa yang merindukan air sungai yang jernih dan tenang, demikian Tuhan jiwa kami di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan kami rindu bersabdalah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, agar setiap kami beroleh berkat yang limpah dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 18 ayat 20-32. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji
dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua dari surat Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia,
tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Saudara, pembacaan Injil pada hari ini sudah diambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sekarang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil Lukas mencatat pada suatu waktu Yesus selesai berdoa, maka datanglah permintaan dari salah seorang muridnya. "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara, mengapa saudara para murid meminta supaya Yesus mengajar mereka berdoa? Apakah karena mereka belum pernah berdoa? Atau apakah mereka belum bisa berdoa? Tentu tidak, saudara. Mereka ini para rasul. Para rasul semuanya orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, berdoa adalah bagian hidup sehari-hari mereka. Dari kecil mereka sudah dilatih berdoa berdasarkan hukum Taurat Musa. Bahkan sebelum mengembuskan nafas terakhir,
Kata-kata terakhir seorang Yahudi itu adalah sebuah doa, saudara. Saudara, kita tahu Yesus adalah orang Yahudi. Oleh sebab itu tidak heran jika perkataan Tuhan Yesus terakhir di atas kayu salib adalah sebuah doa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu mengapa saudara murid-murid berkata, Tuhan ajar kami berdoa? Yang pasti bukan karena mereka tidak pernah berdoa atau karena mereka tidak bisa berdoa. Karena mereka sudah melakukannya sejak daripada kecil, saudara. Jadi mengapa mereka meminta Tuhan Yesus supaya mengajar mereka berdoa? Mengapa, saudara? Karena mereka sadar bahwa doa mereka bisa keliru. Maka mereka perlu diajar, perlu dikoreksi, perlu diarahkan doa-doanya. Seperti para murid, saudara. Kita pun perlu belajar untuk berdoa yang benar. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Tuhan memberikan kepada mereka sebuah doa yang disebut sebagai doa Bapa kami. Ini bukanlah doa Tuhan Yesus, saudara, melainkan doa yang diajarkan Tuhan untuk menjadi doa para murid, untuk menjadi petunjuk, menjadi kriteria, menjadi standar bagaimana orang Kristen harus berdoa. Agar doa-doa kita itu, saudara, sesuai dengan kehendak Allah, diterima dan diperkenan olehnya. Doa Bapa kami adalah doa yang paling agung dari seluruh doa yang pernah ada. Inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi doa orang percaya. Inilah doa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dan hidup sesuai dengan isi doa seperti yang Ia ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami ini. Saudara, bagaimana berdoa yang benar itu? Paling tidak ada 3 hal yang kita akan belajar dari perikop ini. Yang pertama, saudara, yaitu berbicara tentang kepada siapa kita berdoa. Pada saat kita berdoa, konsep tentang Allah yang ada di benak kita sangat mempengaruhi bagaimana kita berdoa. Seberapa dalam kita mengenal Dia. Saudara, ada sebuah cerita yang dikisahkan seorang penulis tentang anak-anak sekolah minggu. Kisahnya begini, saudara. Ada seorang guru sekolah minggu memberi tugas kepada anak-anak didiknya yang kreatif untuk menggambarkan Allah di atas satu lembar kertas yang putih. Masing-masing anak mencoba menjelaskan melalui gambar apa yang mereka pahami tentang Allah. Saudara-saudara, kira-kira apa, saudara, yang mereka gambar? Apa, saudara, yang mereka gambar, saudara? Seorang anak menggambar seorang kakek yang sudah sangat tua sekali. Waktu gurunya tanya, apa yang kamu gambar, nak? Karena sulit dibedakan, saudara, mana yang pohon, mana yang kulit. Karena semuanya penuh keriput, saudara. Maka ia menjawab, saya melukis seorang kakek tua. Loh, mengapa Allah itu seorang kakek tua? Anak ini sederhana saja menjawab begini, saudara. Ya karena guru mengajar saya, sebelum papa ada, Allah sudah ada. Bahkan sebelum kakek ada, Allah sudah ada. Jadi pasti Allah itu umurnya sudah tua sekali. Sementara itu seorang anak lain berusaha menggambar seorang raksasa yang memegang sebuah gada besar di tangannya yang siap dipukulkan pada sebuah bola yang dipegang di tangan kirinya, saudara. Ia berpikir Allah itu seperti raksasa yang perkasa, saudara, dan bola itu adalah bumi. Ketika dunia ini semakin penuh dengan kejahatan dan dosa, maka Allah memukulnya, itulah hari kiamat. Seorang anak yang lain menggambar sangat cepat sekali. Karena yang ia gambar apa, saudara? Dia menggambar sebuah mata. Ternyata ajaran dari guru sekolah minggu yang paling berkesan di hatinya adalah sebuah lagu yang syairnya begini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, ada Bapa di surga memandang kita semua, hati-hati gunakan tanganmu. Mengapa masing-masing anak ini menggambar berbeda-beda, saudara, yang membuat kita tersenyum, saudara? Mengapa? Karena masing-masing memiliki konsepnya sendiri-sendiri tentang Allah. Dan semua konsep itu tidak lengkap karena hanya menggambarkan sebagian karakter Allah. Begitu pula saat kita berdoa, salah mengenal Allah membuat doa-doa kita pun akan menjadi salah. Sebaliknya mengenal Allah yang benar akan membuat doa-doa kita benar pula, saudara. Menjawab permintaan para murid, maka Yesus menjawab ayat 2 berkata,
Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yesus menyebut saudara Allah sebagai Bapa. Bapa itu adalah suatu sebutan dalam kebudayaan paternalistik, saudara. Bapa adalah suatu kedudukan yang sangat dihormati karena ayah adalah tulang punggung dalam keluarga, saudara. Seluruh harta, seluruh nama keluarga diturunkan ke anak laki-laki dari bapaknya, saudara. Maka sebutan Bapa menjadi sebutan yang penting dan ada suatu penghormatan sekaligus suatu intimasi, suatu kedekatan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Ini gambaran yang Yesus ingin berikan tentang relasi kita dengan Allah dalam doa. Sama seperti yang Yesus sendiri lakukan saat ia bergumul di Taman Getsemani. Ataupun pada saat Yesus berdoa bagi murid-muridnya di Yohanes pasal 17. Di situ saudara, berkali-kali Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Ini adalah relasi yang sangat bersifat kekeluargaan. Ini sebuah kata yang begitu luar biasa. Bapa, kita mengenalnya. Kata ini saudara kita mengerti secara umum. Tetapi saudara, ketika Yesus memperkenalkan kata Bapa untuk menyapa Allah, ia sedang memperkenalkan suatu konsep yang sama sekali tidak umum. Suatu pemahaman yang revolusioner, yang eksklusif, yang tidak ada duanya pada zaman itu, saudara. Pada saat Yesus manggil Bapanya kepada Allah, Yesus mendobrak pemikiran Yahudi yang tidak utuh mengenal Allah. Allah bukanlah seorang diktator yang semena-mena, tetapi Allah adalah Bapa bagi anak-anaknya. Suatu panggilan yang dekat, yang mesra, yang bersifat kepasrahan yang penuh. Saudara, gambaran Allah sebagai Bapa sangat kontras dengan semua gambaran Allah yang diam, yang acuh tak acuh, yang seram, yang jauh. Sebelum Yesus datang, memang saudara Allah tidak terhampiri. Itu sebelum Yesus datang, saudara. Tetapi saudara, setelah Yesus datang dan di dalam Kristus, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita bukan lagi orang asing dan mendatang, melainkan kawan sekeluarga dan anggota keluarga Allah. Itu katakan Paulus dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa untuk memanggil Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah yang kekal. Maka sudah sewajarnya ia memanggil Bapa. Tetapi bagaimana dengan kita, saudara? Kita adalah manusia ciptaannya. Atas dasar apa kita boleh memanggil Bapa kepada Allah, saudara? Apakah ketika Yesus mengajar sebutan ini, setiap manusia boleh memanggil Allah sebagai Bapa? Tidak, saudara. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12 demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus supaya kita menerima pengangkatan sebagai anak. Ini berarti berdoa kepada Allah sebagai Bapa adalah sebuah privilege, saudara. Sebuah hak istimewa hanya untuk orang percaya, hanya untuk orang Kristen saja, saudara. Saudara, sudahkah kita memakai hak istimewa kita dengan menyapa Allah sebagai Bapa dalam setiap doa kita dengan pemahaman yang begitu dekat, yang begitu intim, saudara? Pertanyaan selanjutnya, gambaran Bapa seperti apa yang Yesus maksudkan, saudara? Ayat 11 sampai dengan 13 Injil Lukas 11 ini, Yesus memberikan gambaran tentang Bapa seperti apa yang dia maksudkan. Dalam 3 ayat itu, saudara, Yesus berbicara tentang Bapa yang memberikan, ada anak yang meminta, dan ada permintaan atau pemberian berupa ikan, telur, ular, kalajengking. Kalau sudah membaca ayat 11 sampai 13, saudara. Tadi kita sudah membacanya. Ikan dan telur menggambarkan pemberian yang baik. Sedangkan ular dan kalajengking menggambarkan pemberian yang buruk, saudara. Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya tidak merasa bahwa itu pemberian yang terbaik bagi dia. Saudara, kalau kita membaca ini, saya coba sudah memberikan beberapa macam Bapa. Ya, kita perhatikan Bapa mana yang baik. Bapa yang pertama, anak minta ikan, Bapa memberinya ikan. Anak minta telur, Bapa memberinya telur. Anak minta ular, Bapa memberinya ular. Anak minta kalajengking, Bapa memberinya kalajengking. Ini Bapa yang permisif. Apa saja yang anak minta tidak pernah dia tolak. Baik enggak, saudara? Bapa seperti ini justru akan merusak anaknya. Anaknya minta pisau dikasih pisau. Anaknya minta bom dikasih bom. Anaknya minta narkoba dikasih narkoba. Apapun yang diminta anaknya diberi. Ini bapak permisif justru akan merusak anaknya. Yang kedua, saudara.
Bapak kedua, anak minta ikan, bapak memberi ular. Anak minta telur, bapak memberi kalajengking. Anak minta ular, bapak memberi ular. Anak minta kalajengking, bapak memberi kalajengking. Ini bapak yang jahat. Dalam perbendaharaannya hanya menyimpan yang buruk. Tidak peduli apa yang diminta anaknya, ia hanya memberi yang jahat kepada anaknya. Ini bapak yang kedua. Bapak yang ketiga, saudara. Bapak yang ketiga, anak minta ikan, bapak memberinya ular. Anak minta telur, bapak memberinya kalajengking. Anak minta ular, bapak memberinya ikan. Anak minta kalajengking, bapak memberinya telur. Ini bapak jenis inilah bapak yang membingungkan. Norma baik buruk menjadi tidak jelas. Semuanya diputar balik, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Kelak anak tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kacau saudara, membingungkan. Nah sekarang yang keempat, coba perhatikan yang keempat. Bapak yang keempat demikian. Anak minta ikan, bapak memberinya ikan. Anak minta telur, bapak memberinya telur. Anak minta ular, bapak tetap memberinya ikan. Anak minta kalajengking, bapak tetap memberinya telur. Saudara, bapak ini hanya memberi yang baik kepada anaknya. Jika permintaan anaknya baik, dengan sukacita dia akan memberikannya. Minta ikan, kasih ikan. Minta telur, kasih telur. Tetapi saat permintaan anaknya buruk, tidak baik, dia minta ular atau minta kalajengking, tetap dia memberikan yang baik. Memberikan ikan, memberikan telur. Saudara. Sekalipun anak itu mungkin tidak merasa itu baik. Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi ini adalah bapak yang baik. Dia tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mau meskipun anak itu tidak merasa bahwa pemberian bapaknya yang baik. Tapi bapaknya tahu itu yang terbaik untuk anaknya. Tidak seperti kita yang bahkan tidak tahu mana yang benar-benar baik bagi anak-anak. Tetapi Allah yang adalah bapa kita tahu mana yang benar-benar baik bagi kita anak-anaknya. Allah adalah bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Meskipun seringkali saudara, bagi kita itu bukan yang baik. Tetapi Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa dengan keyakinan yang teguh. Bahwa dia adalah Bapa yang baik, yang mendengar. Dan menjawab doa anak-anaknya dengan jawaban yang paling baik bagi kita saudara. Yang kedua saudara, kalau yang tadi adalah kepada siapa kita berdoa. Maka doa yang berkenan kepada Tuhan yang diajarkan dari perikop ini adalah isi doanya. Doa yang benar yang diajarkan dalam perikop ini adalah apa saudara? Yaitu berbicara tentang kesederhanaan. Injil Lukas itu menyajikan doa Tuhan Yesus dalam versi yang lebih ringkas, lebih sederhana dibandingkan dengan Injil Matius. Hal ini mempertegas keutamaan doa Tuhan Yesus dibandingkan doa-doa yang biasanya dilakukan dalam agama Yahudi. Tuhan Yesus pernah mengajarkan, dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah yang menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 7. Jadi orang yang berdoanya bertele-tele bukan cuma sekedar repetisi atau pengulangan. Karena kalau kita baca, Yesus pun juga berdoa dengan pengulangan, saudara. Dia pernah berdoa berulang-ulang di Getsemani, berapa kali doanya? 3 kali. Doa yang sama dalam pergumulan yang begitu berat. Doa yang diulangi belum tentu doa yang bertele-tele. Demikian juga doa yang kata-katanya banyak belum tentu doa yang bertele-tele, saudara. Persoalannya apa? Apa yang maksud bertele-tele di sini? Persoalannya adalah berpikir dengan banyaknya kata-kata doanya itu akan dikabulkan. Itu jadi masalah. Dia pikir dengan doa yang seperti itu Tuhan akan lebih tergerak. Jadi sebetulnya kita tidak betul-betul percaya waktu kita berdoa kepada Tuhan. Sudah tradisi dari doa mantra yang sekarang celakanya juga dikembangkan di dalam kekristenan. Itulah yang persis dibilang Tuhan doa bertele-tele, vain repetition saudara. Orang yang berdoa setelah dia selesai berdoa, pergumulan sudah selesai, diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dia harusnya bisa meninggalkan kesulitan itu, lalu dia bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Tetapi kalau orang sudah selesai berdoa, terus masih kepikiran, akhirnya dia terus berdoa berulang lagi, itu sebetulnya semacam ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saudara. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita, maka kita terus-menerus meneror Tuhan dengan kalimat yang bertele-tele yang terus-menerus itu. Sekali lagi persoalannya bukan pada repetisinya,
Bukan pada pengulangannya sendiri, tetapi repetisi yang sia-sia, saudara. Vain repetition. Diulang-ulang terus padahal tidak ada maknanya apa-apa. Cara berdoa seperti ini adalah cara berdoa orang yang tidak mengenal Allah. Orang kafir mengucapkan mantra karena mereka percaya dengan kalimat yang diucapkan terus-menerus seperti itu ada kekuatan magisnya. Saudara Martin Luther, tokoh reformasi Martin Luther, pernah mengatakan satu konsep. Orang berdoa harus pendek tetapi sering dan kuat. Yang ditekankan pada apa? Pada urgensi di dalam doa. Spirit kesungguhan di dalam doa itu yang penting, saudara. Persoalan yang sering terjadi di dalam hidup kita adalah urgensi itu tidak ada. Sehingga doa kita akhirnya menjadi doa yang kurang semangat. Suasana doa menjadi suatu suasana yang baik. Kalau apa? Kalau kita berdoa di dalam spirit yang kuat, di dalam urgensi. Tuhan, saudara, seringkali menjadikan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan menjadi satu sarana efektif untuk membuat orang itu berada dalam suatu keadaan yang urgen. Waktu orang berada di dalam suatu keadaan yang urgen, maka dia berdoa di dalam spirit yang kuat. Sayangnya, saudara, seringkali kita sebagai manusia yang lemah, kalau tidak ada penderitaan, kalau tidak ada satu kesulitan, doa kita menjadi tumpul. Karena kita merasa tidak ada sesuatu yang betul-betul harus didoakan. Itu masalahnya. Maka langkah baiknya, saudara, kalau kita bisa melatih untuk memiliki spiritual taste, saudara, cita rasa rohani yang baik, supaya di dalam kondisi apapun kita bisa berdoa dengan spirit yang kuat. Mari, saudara, kita belajar dalam kondisi apapun, ada atau tidak ada kesulitan, ada atau tidak ada penderitaan, kita berdoa dengan spirit yang kuat, dengan semangat yang kuat, dengan urgensi yang kuat, saudara. Yang kedua mengenai isi doa. Doa ini ditujukan kepada karya Allah Tritunggal secara bersama-sama. Saudara perhatikan, pada saat kita berdoa untuk makanan berkat jasmani, maka akal budi kita tertuju pada siapa? Pada Allah, Allah Bapa. Allah Bapa pencipta, pemelihara hidup. Allah Bapa yang memelihara burung-burung di udara, yang memelihara bunga bakung di padang, ia juga akan memelihara hidup kita. Lalu pada saat kita berdoa untuk pengampunan dosa, maka hati kita tertuju kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Anak Allah yang tunggal yang sudah mati menembus dosa-dosa kita. Sedangkan pada waktu kita memohon supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, lepas daripada perbuatan jahat, artinya hidup kudus, maka ini adalah doa kepada Allah Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Pelindung, Sang Pembimbing kita. Yang ketiga, saudara, kalau tadi kita sudah bicara kepada siapa kita berdoa, lalu bagaimana isi doa yang benar, maka dalam perikop kita yang ketiga adalah pendoaannya, saudara. Ayat 5 sampai ayat 10, Tuhan menyampaikan sebuah perumpamaan, yaitu sebetulnya berisi tentang kualitas rohani seorang pendoa yang berkenan kepada Tuhan. Ada seorang saudara yang kedatangan tamu malam-malam. Pada waktu kedatangan tamu malam-malam, saudara, dia tidak punya roti atau bekal untuk disajikan. Maka dia pergi ke rumah sahabatnya. Malam-malam itu pinjam 3 potong roti untuk diberikan kepada sahabatnya yang menginap di rumahnya malam itu, saudara. Ini tindakan terlalu malam, saudara. Walaupun mungkin sang tuan rumah itu sudah malam, merasa dia tidak siap, saudara, merasa dia tidak mau memberikan. Tapi terpaksa juga oleh karena, saudara, tindakan dilakukan terus-menerus, maka dia memberikan pinjaman roti itu kepada temannya untuk nanti diberikan kepada orang yang menginap di rumahnya itu, saudara. Saudara, ini bicara tentang apa, saudara, perumpamaan ini? Satu hal yang mau diajarkan Tuhan Yesus dari perumpamaan di ayat ini adalah berdoa harus dengan tekun dan tak jemu-jemu. Dari sini kita melihat bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah suatu doa yang luar biasa komplit dan menyeluruh. Suatu doa yang ditujukan kepada pribadi yang benar, Allah Tritunggal. Doa yang tidak melewatkan satu hal pun yang penting yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ini berarti melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saat berdoa bawalah seluruh hidup kita secara total ke hadapan Allah. Inilah pola doa yang benar yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Sudahkah setiap kali berdoa kita secara total, jujur, terbuka, tekun, tak jemu-jemu, berdoa dengan urgensi dan semangat yang kuat untuk membawa hati kita, membawa akal budi kita, emosi kita, dan segenap hidup kita kepada Allah, Bapa kita, dalam nama Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, saudara.
Amin.